Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Dan tentunya seperti biasa, kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Perjalanan Paling Mistis Terjebak di Kampung Jin, Jawa Tengah. Pada awal tahun 2017, Mas Yusri mendapat permintaan dari seorang temannya untuk mengantarkan ke sebuah pesantren di Jepara. Karena saat itu ia sedang tidak memiliki kesibukan, hanya menghabiskan waktu dengan bersantai tanpa tujuan yang jelas, maka ia pun setuju. Selain itu, ia memang menyukai perjalanan jauh, terutama touring dengan motor. Kesempatan ini dianggapnya sebagai ajang untuk menikmati perjalanan sembari membantu temannya. Sebelum berangkat, ia sempat menanyakan siapa saja yang akan ikut dalam perjalanan tersebut. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk mengajak seorang tetangga agar perjalanan semakin ramai. Akhirnya 4 orang berangkat menggunakan 2 motor setelah waktu sholat duhur sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Perjalanan panjang mereka dari Pekalongan dimulai dengan santai, menikmati jalanan yang terbentang luas di hadapan mereka. Tidak ada kendala berarti selama perjalanan, hingga akhirnya mereka tiba di pesantren tersebut setelah waktu Isya. Setibanya di sana mereka menunaikan sholat terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk beristirahat sejenak. Suasana pesantren yang tenang memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengumpulkan kembali tenaga setelah perjalanan yang cukup menguras energi. Sambil duduk bersantai, mereka menikmati kopi dan beberapa batang rokok untuk sekadar melepas lelah. Tak lama kemudian, sekitar pukul 8 malam mereka memutuskan untuk kembali pulang. Mas Yusri mengungkapkan kepada temannya bahwa tugasnya telah selesai mengantar dan kini saatnya ia menikmati perjalanan pulang dengan lebih santai. Mereka pun memacu motor mereka kembali ke arah pulang. Saat mencapai daerah Ungaran, mereka berhenti sejenak untuk beristirahat dan membeli minuman. Saat itulah salah seorang temannya mengajukan pertanyaan mengenai rute perjalanan yang akan mereka ambil. Ia menanyakan apakah mereka akan kembali melalui jalur Pantura atau mencoba jalur yang melewati daerah Ungaran. Setelah berdiskusi, mereka merasa tertarik untuk mencoba jalur Ungaran karena sebelumnya mereka jarang atau bahkan belum pernah melewati jalur tersebut. Namun, sebelum mengambil keputusan, mereka memastikan terlebih dahulu apakah mereka benar-benar memahami jalur yang akan mereka lewati. Ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak terlalu familiar dengan jalannya, mereka memutuskan untuk mengandalkan Google Maps. Setelah melihat peta, mereka merasa rutenya cukup sesuai dengan jalur yang ingin mereka tempuh, sehingga mereka pun melanjutkan perjalanan dengan penuh semangat. Pada awalnya perjalanan mereka berlangsung dengan nyaman. Jalan yang mereka lalui masih berupa jalur provinsi dengan kondisi aspal yang cukup baik. Mereka masih bisa bercanda dan mengobrol seperti biasa, menikmati perjalanan tanpa rasa khawatir. Namun, sekitar setengah hingga 1 jam setelah perjalanan dimulai, mereka mulai menyadari adanya perubahan pada lingkungan sekitar. Jika sebelumnya mereka masih melewati daerah yang memiliki pertokoan di kanan dan kiri jalan, kini pemandangan mulai berubah drastis. Bangunan-bangunan semakin jarang ditemui, berganti dengan hamparan hutan yang mulai mengepung mereka dari segala arah. Meskipun demikian, mereka tidak terlalu mempermasalahkannya. Pikiran mereka tetap positif, menganggap bahwa jalan yang mereka lalui memang seharusnya seperti itu. Namun, yang mulai merasa janggal adalah jalur yang mereka lewati semakin menyempit. Jika dibandingkan dengan jalur Pantura yang lebar dan memiliki beberapa jalur kendaraan, kini mereka hanya bisa melaju di jalur yang lebih sempit dan tampak lebih sepi. Meski sempat menyadari hal tersebut, mereka tetap melanjutkan perjalanan, berpikir bahwa mungkin memang seperti inilah karakter jalan yang belum pernah mereka lewati sebelumnya. Tak lama kemudian mereka mulai memasuki daerah dengan kabut tipis yang menyelimuti jalan. Lagi-lagi, mereka tidak berpikir aneh-aneh. Dalam benak mereka, itu hanyalah fenomena alam biasa yang sering terjadi di daerah pegunungan. Mereka tetap menikmati perjalanan sambil meyakinkan diri bahwa semua baik-baik saja. Namun tanpa mereka sadari,
kondisi jalan mulai mengalami perubahan yang lebih mencolok. Dari yang semula aspal mulus, tiba-tiba jalanan berubah menjadi bebatuan kasar bercampur dengan tanah. Anehnya perubahan ini terjadi tanpa ada transisi yang jelas. Biasanya ketika jalan aspal beralih ke jalan tanah, ada tanda-tanda perubahan yang bisa terlihat seperti adanya bagian jalan yang rusak terlebih dahulu. Namun kali ini, perubahan tersebut terjadi begitu saja tanpa mereka sadari. Saat itu salah satu dari mereka akhirnya menyadari keanehan ini dan mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia merasa heran mengapa tiba-tiba mereka berada di jalur berbatu tanpa ada tanda-tanda perubahan sebelumnya. Mereka pun menoleh ke belakang, dan yang semakin membuat mereka merinding adalah kabut yang tadi sempat menyelimuti jalan kini sudah menghilang begitu saja. Meski perasaan aneh mulai muncul, mereka tetap berusaha berpikir positif dan melanjutkan perjalanan tanpa memikirkan hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka melanjutkan perjalanan hingga waktu menunjukkan sekitar pukul 10 malam. Saat itulah mereka benar-benar mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jalan yang mereka lalui kini benar-benar hanya berupa tanah, lebih menyerupai jalan setapak dibandingkan jalan raya biasa. Perasaan gelisah mulai menyelimuti mereka, dan kini mereka semua sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan jalur yang mereka tempuh. Salah satu dari mereka mengungkapkan kegelisahannya dan bertanya, apakah mereka masih menggunakan Google Maps untuk memastikan jalur yang mereka lewati. Namun setelah diperiksa, ternyata mereka sudah tidak lagi melihat jalur dengan jelas di peta. Yang lebih aneh lagi, sejak memasuki daerah Ungaran hingga mereka tiba di jalan setapak ini, mereka merasa seperti hanya berjalan lurus saja. Padahal, biasanya jalur yang melewati pegunungan memiliki banyak belokan yang cukup tajam. Kenyataan bahwa mereka terus berjalan lurus tanpa adanya perubahan rute semakin membuat mereka curiga bahwa ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Ketika mereka membuka peta kembali, mereka melihat bahwa jalur yang mereka tempuh masih sesuai dengan jalur yang ditunjukkan di Google Maps. Meskipun dalam kenyataannya, jalan di depan mereka tidak sesuai dengan yang ada di peta. Jika di peta, jalan tersebut terlihat memiliki banyak belokan, nyatanya mereka hanya menemui jalan lurus yang seakan tak berujung. Mereka tetap melanjutkan perjalanan dengan hati-hati hingga waktu menunjukkan pukul 11:30 malam. Mereka kini memasuki daerah yang tampaknya merupakan kawasan hutan pinus. Pohon-pohon tinggi menjulang di sekeliling mereka, dan di beberapa tempat terlihat kayu-kayu yang sudah ditebang dan diletakkan di pinggir jalan. Pada awalnya mereka berpikir bahwa keberadaan kayu-kayu tersebut menandakan bahwa mereka sudah mulai mendekati perkampungan. Mereka berharap dalam waktu dekat akan menemukan pemukiman warga yang bisa mereka tanyai mengenai arah jalan. Namun harapan mereka semakin lama semakin pupus. Sudah lebih dari setengah jam berlalu, namun mereka tidak juga menemukan tanda-tanda kehidupan. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah pertigaan yang sebelahnya terdapat sebuah makam tua dengan pohon beringin besar yang berdiri kokoh di sampingnya. Makam tersebut terlihat sudah sangat tua, dengan lumut yang menutupi sebagian besar nisannya. Tembok di sekelilingnya pun tampak sudah hancur dan tidak terawat, semakin menambah kesan mistis pada tempat itu. Saat itu mereka mulai merasa benar-benar bimbang. Mereka bertanya-tanya, apakah mereka telah tersesat, atau justru sedang berada di tempat yang seharusnya tidak mereka masuki. Mereka kembali membuka Google Maps, namun kebingungan semakin menjadi-jadi. Menurut peta, jalur yang mereka lalui seharusnya masih lurus, namun di hadapan mereka tidak ada jalan lurus yang bisa dilalui. Pertigaan di depan mereka hanya memberikan dua pilihan, jalan ke kiri yang menanjak atau jalan ke kanan yang menurun. Kemudian salah seorang teman mengungkapkan pemikirannya bahwa jalur kanan tampaknya lebih menjanjikan. Ia beranggapan bahwa kebanyakan keputusan yang melibatkan arah kanan biasanya membawa hasil yang baik. Sama seperti filosofi sederhana bahwa tangan kanan sering dikaitkan dengan sesuatu yang baik dan benar. Dengan keyakinan itu, mereka pun sepakat untuk mengambil jalur kanan,
mengucapkan doa dan melanjutkan perjalanan. Namun yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Ketika mereka terus melaju di jalur yang dipilih, mereka mendapati bahwa jalan tersebut justru menuntun mereka kembali ke jalur kiri yang sebelumnya terlihat menanjak. Keanehan ini membuat mereka terdiam sejenak. Bagaimana mungkin mereka mengambil jalur kanan yang menurun, tetapi akhirnya justru muncul dari jalur kiri yang berada di atas. Lebih aneh lagi, mereka sama sekali tidak merasa melewati tanjakan atau perubahan kontur jalan yang seharusnya logis jika mereka berakhir di tempat yang lebih tinggi. Awalnya mereka mengira bahwa ini hanyalah pertigaan lain yang mirip dengan yang mereka lewati sebelumnya. Namun, ketika mereka melanjutkan perjalanan, keanehan semakin menjadi-jadi. Beberapa menit kemudian, mereka menemukan diri mereka kembali di pertigaan yang sama. Ketika mereka menyadari hal ini, salah seorang dari mereka mulai merasakan hawa dingin yang menjalar di tubuhnya. Ia kemudian menoleh ke kanan dan memperhatikan makam tua serta kayu-kayu berserakan yang sebelumnya sudah mereka lewati. Saat itulah kesadaran menghantam mereka. Mereka sudah 3 kali melewati tempat yang sama, berputar-putar tanpa henti di lokasi yang sama. Keadaan semakin tidak masuk akal. Mereka mencoba memikirkan jalur yang mereka lalui, tetapi setiap upaya untuk menemukan penjelasan logis justru semakin memperkuat keyakinan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Saat kebingungan semakin memuncak, tiba-tiba suasana menjadi lebih mencekam. Dari segala penjuru terdengar suara gonggongan anjing yang datang dari arah yang tidak bisa dipastikan. Suara itu bergema dari depan, belakang, serta dari jalur kanan dan kiri, seolah-olah ada sesuatu yang mengelilingi mereka. Namun, meskipun suara tersebut begitu dekat, tidak ada satupun sosok anjing yang terlihat. Dalam kepanikan yang mulai menguasai mereka, salah seorang teman sempat menyebutkan bahwa mitos yang sering didengar mengenai gonggongan anjing gaib. Konon, jika suara gonggongan terdengar sangat dekat, tetapi tidak ada sosoknya, itu berarti sumber suara tersebut sebenarnya berasal dari tempat yang sangat jauh. Akan tetapi, pembicaraan mengenai mitos itu segera dipotong oleh teman yang lain. Mereka menyadari bahwa ini bukan saat yang tepat untuk membahas hal-hal mistis, terlebih saat mereka masih terjebak di jalur yang sama, tanpa tahu bagaimana keluar dari tempat tersebut. Setelah berpikir sejenak, mereka mencoba mengambil keputusan baru. Jika tadi mereka mengambil jalur kanan dan justru kembali ke titik awal, kini mereka memutuskan untuk berbalik arah dan mencoba jalur kiri yang menanjak. Namun yang terjadi berikutnya semakin mengacaukan pikiran mereka. Saat mereka mengikuti jalur kiri, jalan tersebut justru membawa mereka kembali ke tempat mereka memulai. Dengan kata lain, mereka benar-benar hanya berputar di tempat yang sama tanpa bisa keluar dari lingkaran aneh ini. Pada titik ini ketakutan benar-benar mulai menguasai mereka. Salah satu dari mereka akhirnya mengajak yang lain untuk berhenti sejenak, menarik nafas dalam-dalam, dan bersama-sama membaca doa. Dengan penuh harapan mereka mengucapkan istighfar berkali-kali, berusaha menenangkan diri di tengah kondisi yang semakin menyesakan. Setelah merasa sedikit lebih tenang, mereka akhirnya memutuskan untuk mencoba lagi mengambil jalur kanan. Tetapi kali ini dengan niat yang lebih fokus dan doa yang lebih khusyuk. Keajaiban pun terjadi. Kali ini ketika mereka kembali menyusuri jalur kanan, mereka menyadari bahwa lingkungan sekitar mulai berubah. Jalur yang tadi terasa berulang, kini mulai menunjukkan pemandangan yang berbeda. Pohon-pohon yang tadinya terlihat membentuk dinding hutan yang menutup jalur, kini mulai membuka ruang, memperlihatkan jurang di sebelah kiri mereka. Sementara di sisi kanan, hutan masih tetap ada, tetapi setidaknya mereka merasa bahwa jalan yang mereka lalui kini bukan lagi jalan buntu yang membawa mereka berputar-putar tanpa arah. Mereka kembali menyusun strategi untuk memastikan bahwa perjalanan selanjutnya berjalan dengan lebih aman. Mas Yusri kemudian meminta temannya yang sebelumnya berada di belakang untuk berpindah ke depan agar ia tidak terlalu jauh tertinggal. Sebab dalam situasi seperti ini,
Mereka tidak ingin ada yang terpisah atau tertinggal sendirian. Dengan formasi baru, mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan lebih waspada, mencari tanda-tanda keberadaan pemukiman atau musola sebagai tempat untuk menenangkan diri sejenak. Waktu terus berlalu dan jam kini sudah menunjukkan hampir pukul 12:30 dini hari. Dari perkiraan awal, mereka seharusnya sudah keluar dari daerah Ungaran sekitar pukul 12 malam. Tetapi kenyataannya, mereka masih berkutat di sekitar jalur yang sama. Keanehan ini semakin membuat mereka gelisah. Mereka pun mulai berusaha mencari dusun atau pemukiman warga. Mereka yakin jika menemukan dusun, mereka bisa beristirahat dan bertanya kepada penduduk setempat tentang arah jalan yang benar. Namun perjalanan mereka tetap saja penuh dengan keanehan. Mereka merasa terus berjalan, tetapi pemandangan di sekitar mereka seakan tidak berubah. Pohon-pohon yang mereka lewati terlihat seperti pohon yang sama, seolah-olah mereka hanya mengulang perjalanan tanpa benar-benar bergerak maju. Yang lebih aneh lagi, meskipun speedometer motor mereka menunjukkan bahwa mereka melaju dengan kecepatan cukup tinggi, namun di mata mereka perjalanan terasa berjalan dalam gerakan lambat. Seakan-akan waktu di sekitar mereka tidak berjalan normal. Akhirnya sekitar pukul 1 dini hari, mereka menemukan sebuah dusun kecil. Ada beberapa orang yang tampak tengah berkumpul dan melakukan aktivitas. Ketika mereka semakin dekat, mereka menyadari bahwa orang-orang tersebut sedang membuat ogoh-ogoh patung besar yang biasanya digunakan dalam ritual atau karnaval tertentu. Melihat adanya kehidupan di tempat ini, mereka merasa sedikit lega. Ini adalah pertanda bahwa mereka akhirnya kembali ke jalur yang benar dan bisa meminta petunjuk arah kepada penduduk sekitar. Namun, ketika mereka mendekati kerumunan tersebut, perasaan ganjil kembali muncul. Mereka melihat sekelompok orang yang tampak sibuk dengan ogoh-ogoh, tetapi ketika mereka mencoba berbicara, suasana tiba-tiba berubah. Salah seorang dari mereka memberanikan diri untuk bertanya mengenai lokasi dusun tersebut. Namun jawaban yang mereka terima hanya satu kata diucapkan dengan nada datar dan pandangan kosong. Orang yang menjawab pertanyaan itu terlihat pucat dengan ekspresi yang hampir tidak menunjukkan kehidupan. Saat itu kesadaran mulai menyeruak dalam benak mereka. Ada sesuatu yang tidak wajar dengan tempat ini. Keanehan yang mereka alami sejak tadi rupanya belum berakhir, dan mereka kini berada di tengah situasi yang semakin sulit dipahami. Salah satu dari mereka segera memberi isyarat kepada yang lain untuk segera pergi dari tempat tersebut. Tanpa banyak bicara, mereka mulai melajukan motor mereka kembali ke jalan, meninggalkan dusun yang semakin terasa asing dan mencekam. Saat mereka melintasi kumpulan orang-orang tadi, mereka menyadari sesuatu yang lebih aneh lagi. Orang-orang yang tadinya tampak sibuk dengan aktivitas, mereka kini diam dan hanya menatap mereka dengan tatapan kosong. Mereka tidak bergerak, tidak berbicara, hanya memperhatikan dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Saat mereka bersiap untuk meninggalkan dusun yang terasa aneh itu, tiba-tiba salah seorang teman mulai mengerutkan keningnya. Ia mengangkat tangannya memberi isyarat agar yang lain berhenti sejenak. Wajahnya tampak tegang, seolah ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Perlahan ia menghirup udara lebih dalam, lalu berbisik bahwa ia mencium bau yang tidak biasa. Bau yang menusuk, anyir, dan mengingatkan pada sesuatu yang membusuk. Bau bangkai. Mereka saling bertukar pandangan, mencoba memastikan apakah hanya satu orang yang mencium bau tersebut atau semuanya merasakan hal yang sama. Tak lama yang lain pun mulai mengendus udara di sekitar mereka dan mengangguk pelan, mengkonfirmasi bahwa bau itu memang nyata. Saat itu perasaan tidak nyaman kembali menyergap mereka. Perasaan gelisah semakin meningkat ketika mereka menyadari sesuatu yang lebih aneh lagi. Saat mereka telah berjalan sekitar 100 meter dari tempat tadi, salah satu dari mereka menoleh ke belakang. Seketika tubuhnya menegang. Ia menatap ke arah yang baru saja mereka lewati, lalu berbisik dengan suara gemetar, memberitahu yang lain bahwa ia melihat sesuatu yang sangat aneh. Mereka pun menoleh ke belakang.
Dan saat itulah mereka merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Tempat yang sebelumnya mereka lalui, yang seharusnya masih bisa terlihat dengan jelas karena adanya penerangan dari beberapa lampu jalan, kini tampak begitu gelap. Padahal sebelumnya mereka bisa melihat sekeliling dengan cukup jelas. Namun kini kegelapan pekat menyelimuti jalan yang baru saja mereka lewati. Tidak ada cahaya sedikit pun di sana. Mas Yusri yang dikenal sebagai orang yang selalu penasaran pun akhirnya menoleh ke belakang, ingin memastikan sendiri apa yang dilihat oleh temannya. Dan benar saja, yang ia lihat hanya kegelapan total. Tidak ada apapun di sana kecuali sinar dari lampu motor mereka yang hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan. Pada saat itu mereka semakin yakin bahwa mereka memang sedang berada dalam situasi yang tidak biasa. Tak ingin berlama-lama dalam ketidakpastian, mereka kembali memfokuskan diri untuk mencari jalan keluar. Mereka pun kembali menyalakan motor dan melaju. Kali ini dengan niat yang lebih kuat untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Setelah melewati perjalanan yang terasa begitu panjang, akhirnya mereka menemukan sebuah dusun lain. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari ketika mereka tiba di dusun itu. Dusun yang mereka temukan kali ini tampak lebih seperti perkampungan yang berada di lereng bukit, dengan rumah-rumah panggung yang berjajar rapi di sisi jalanan bertingkat. Perasaan sedikit lega mulai muncul ketika mereka melihat tanda keberadaan musola di tempat itu. Dari kejauhan, mereka bisa melihat kubah kecil dengan lambang bulan dan bintang di atasnya, menandakan bahwa tempat itu adalah musola yang bisa mereka singgahi untuk beristirahat sejenak. Karena jalan menuju musola berupa anak tangga, mereka tidak bisa membawa motor ke atas. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan motor mereka di pinggir jalan. Dalam hati mereka sudah pasrah, jika motor itu hilang, maka itu sudah bukan rezeki mereka lagi. Saat ini, satu-satunya yang mereka inginkan hanyalah tempat untuk menenangkan diri, beristirahat, dan berdoa agar mereka bisa segera keluar dari kejadian aneh ini. Setelah tiba di musola, mereka segera mengambil wudhu dan menunaikan sholat. Dalam hati mereka terus berdoa agar diberikan jalan keluar dari tempat yang seakan-akan menahan mereka dalam lingkaran waktu yang berulang ini. Setelah sholat, mereka duduk bersama, mencoba mendiskusikan segala sesuatu yang baru saja mereka alami. Salah seorang dari mereka mencoba mencari penjelasan rasional. Ia berpendapat bahwa mungkin bau bangkai yang mereka cium hanyalah berasal dari hewan yang mati di sekitar dusun. Ia juga mengatakan bahwa orang-orang di dusun sebelumnya mungkin hanya menatap mereka karena mereka adalah orang asing yang tiba-tiba muncul di tengah malam. Semua itu bisa dijelaskan dengan logika. Namun, meskipun argumen tersebut masuk akal, tetap saja ada sesuatu dalam hati mereka yang merasa bahwa semua ini bukan sekadar kebetulan. Akhirnya, setelah berdiskusi cukup lama, mereka memutuskan untuk menunggu waktu. Mereka memutuskan untuk menunggu waktu subuh sebelum melanjutkan perjalanan. Mereka mencoba untuk tidur sejenak, meskipun dalam keadaan waspada. Tidak ada yang benar-benar bisa tertidur lelap. Mata mereka masih bergerak-gerak, dan kesadaran mereka tetap siaga, seolah takut ada sesuatu yang akan terjadi sewaktu-waktu. Waktu berlalu, dan akhirnya suara tarhim mulai terdengar. Suara itu membangunkan mereka, menandakan bahwa sebentar lagi waktu subuh akan tiba. Mereka pun segera bersiap-siap mengambil wudhu lagi dan bersiap untuk sholat. Namun, saat mereka berdiri di dalam shaf, mereka mulai merasakan sesuatu yang kembali membuat mereka merinding. Jamaah di dalam musola itu tampak berbeda dari yang biasa mereka temui. Tidak ada obrolan ringan seperti yang biasanya terjadi di antara warga setelah sholat berjamaah. Biasanya setelah sholat, ada saja jamaah yang mengajak berbicara, sekadar bertanya asal-usul atau berbincang ringan. Namun, di sini tidak ada satupun dari mereka yang bersuara. Semua hanya diam, melakukan gerakan sholat dengan tenang. Lalu setelah salam, mereka langsung beranjak pergi tanpa satu kata pun. Perasaan ganjil semakin menguat. Setelah sholat, Mas Yusri dan teman-temannya mencoba menghampiri imam musola untuk bertanya sesuatu. Salah seorang dari mereka memberanikan diri bertanya,
apakah imam tersebut memiliki waktu sebentar untuk berbicara. Namun, jawaban yang mereka terima justru membuat mereka semakin bingung. Imam itu menjawab singkat, seolah tidak terlalu tertarik untuk berbicara dengan mereka. Merasa ada yang tidak beres, mereka pun mengajukan pertanyaan lain. Mereka bertanya di daerah mana sebenarnya mereka berada. Imam tersebut memberikan jawaban, tetapi nama tempat yang ia sebut terdengar asing di telinga mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang mengenali nama desa tersebut. Mereka semakin curiga bahwa mereka benar-benar telah tersesat jauh dari jalur yang seharusnya mereka tempuh. Salah satu dari mereka pun bertanya, apakah tempat ini masih termasuk wilayah Ungaran? Namun bukannya memberikan jawaban pasti, imam itu justru balik bertanya, memangnya Ungaran di mana? Saat mendengar jawaban itu mereka hanya bisa saling berpandangan. Lalu mereka pun mencoba bertanya untuk terakhir kalinya, bagaimana cara menuju ke jalan besar? Imam tersebut hanya menjawab singkat, meminta mereka untuk mengikuti jalan yang ada di depan mereka. Setelah mendengar jawaban dari sang imam yang terdengar samar, mereka hanya bisa saling berpandangan, bertanya-tanya dalam hati, apakah mereka benar-benar masih berada di jalur yang benar atau tidak. Namun mereka juga menyadari bahwa satu-satunya pilihan yang mereka miliki saat ini hanyalah mengikuti jalan yang telah ditunjukkan, berharap akan menemukan jalan besar yang bisa membawa mereka kembali ke rute yang seharusnya. Mereka pun mengangguk pelan, mengucapkan terima kasih kepada sang imam sebelum berpamitan. Namun saat mereka bersalaman untuk berpamitan, sesuatu yang aneh kembali terjadi. Nada suara imam yang sejak awal terdengar dingin dan enggan berinteraksi, tiba-tiba berubah ketika ia mengucapkan perpisahan. Ia berkata dengan suara pelan namun penuh tekanan, seolah memberikan peringatan yang tersirat, hati-hati ya mas. Kalimat itu langsung tertanam dalam benak mereka. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang berbeda dari sebelumnya, bukan sekadar sapaan biasa seperti yang biasa mereka dengar saat seseorang mengucapkan hati-hati dalam konteks perjalanan. Ini terasa lebih seperti sebuah peringatan, sebuah tanda yang membuat mereka bertiga langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang harus mereka waspadai. Di tengah perjalanan, satu hal lain yang mulai mengusik pikiran mereka adalah kondisi bahan bakar. Salah seorang dari mereka tiba-tiba mengingat bahwa sejak awal perjalanan ini berlangsung tidak wajar. Mereka tidak sempat mengecek kondisi bensin motor mereka. Saat ia melihat indikator bensin, ia mendapatkan bahwa tangki bahan bakarnya sudah tinggal 1 bar. Ia pun mulai merasa khawatir. Jika mereka benar-benar masih jauh dari jalan utama dan bensin mereka habis di tengah jalan, mereka bisa berada dalam situasi yang jauh lebih buruk daripada yang mereka bayangkan. Mereka pun mulai berdiskusi, jika salah satu dari mereka kehabisan bensin, maka mereka bisa berbagi bahan bakar dengan motor yang masih memiliki cadangan. Namun jika kedua motor kehabisan bensin, mereka hanya bisa pasrah dan mendorong motor sejauh yang mereka bisa. Dengan kesadaran itu, mereka melanjutkan perjalanan dengan perasaan campur aduk. Saat mereka terus mengikuti jalan yang ditunjukkan, kabut tipis mulai kembali turun. Pemandangan di sekitar mereka menjadi samar, dan dari kejauhan, mereka melihat sosok seorang pria tua berjalan dengan membawa hasil panen yang dimasukkan ke dalam karung. Mereka tidak bisa memastikan apakah itu jagung atau hasil panen lainnya, tetapi pria tua itu tampak seperti seorang petani yang baru kembali dari ladang. Salah satu dari mereka mencoba menyapa pria tua itu, berharap bisa mendapatkan sedikit informasi tentang daerah yang mereka lewati. Namun seperti orang-orang sebelumnya, pria itu tidak memberikan reaksi yang ramah. Ia hanya menoleh sebentar, mengangguk singkat, lalu kembali melanjutkan jalannya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Mereka pun kembali dibuat bingung. Saat mereka terus melaju melewati kabut, mereka mulai menyadari satu keanehan lainnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 pagi, tetapi matahari belum juga muncul. Mereka bertanya-tanya, apakah kabut yang mereka lewati begitu tebal hingga menutupi sinar matahari? Namun, seolah menjawab kebingungan mereka, saat mereka keluar dari kabut
dan melewati 2 pohon besar di tepi jalan, matahari akhirnya muncul. Cahaya hangat perlahan menyapu kabut, dan mereka akhirnya bisa melihat dengan jelas jalanan yang mereka lalui. Perasaan lega mulai muncul dalam diri mereka. Setelah berjam-jam berada dalam suasana yang mencekam, akhirnya ada sesuatu yang terasa lebih nyata. Matahari yang bersinar seperti seharusnya. Namun keanehan belum sepenuhnya berakhir. Tidak lama setelah mereka keluar dari kabut, sebuah mobil pick-up tiba-tiba muncul dari belakang mereka. Mobil itu melaju di jalan yang sebelumnya mereka lewati. Sebuah jalan kampung yang berupa tanah dan bebatuan. Yang membuat mereka bingung adalah sebelumnya tidak ada suara atau tanda-tanda bahwa ada kendaraan lain yang melintas di belakang mereka. Bagaimana mungkin mobil itu muncul begitu saja? Saat itu mereka mulai memiliki pemikiran lain. Mereka menduga bahwa kabut yang mereka lewati tadi adalah semacam gerbang yang memisahkan mereka dari sesuatu yang tidak mereka pahami. Dan mungkin saja saat mereka keluar dari kabut tersebut, mereka juga telah keluar dari tempat yang sejak tadi membuat mereka terjebak. Untuk memastikan bahwa mereka benar-benar telah kembali ke dunia nyata, mereka mencoba bertanya kepada penduduk setempat. Kali ini respon yang mereka terima jauh lebih normal. Ketika mereka menyapa seorang pria dan wanita yang sedang berjalan di tepi jalan, mereka mendapatkan jawaban ramah. Sesuatu yang tidak mereka dapatkan sejak awal perjalanan ini. Tidak lama setelah itu mereka akhirnya menemukan jalan besar yang selama ini mereka cari. Jalan yang terbentang di depan mereka terasa seperti penyelamat. Setelah semalaman terjebak dalam kebingungan, mereka pun menarik napas lega, merasa bahwa mereka akhirnya bisa benar-benar pulang. Namun sebelum benar-benar meninggalkan tempat itu, mereka sempat singgah di sebuah warung makan untuk sarapan. Saat sedang menikmati makanan mereka, salah seorang dari mereka mencoba bertanya kepada pemilik warung mengenai desa yang tadi mereka lewati. Jawaban yang mereka terima justru semakin membuat mereka merinding. Pemilik warung tampak bingung ketika ditanya mengenai desa yang ada di atas bukit. Menurutnya, di jalur yang mereka sebutkan, tidak ada desa, apalagi jalan setapak yang bisa dilalui kendaraan. Yang ada hanya satu desa yang berada di dekat sebuah gapura, dan tidak ada jalur lain selain itu. Mereka pun semakin terkejut. Salah seorang pria tua yang sedang duduk di warung sembari menyeruput kopi menimpali dengan tenang bahwa memang sering terjadi kejadian aneh di jalur tersebut. Ia mengatakan bahwa orang yang baru pertama kali melewati jalur itu sering mengalami kejadian serupa. Saat mendengar hal itu mereka hanya bisa diam dan menelan ludah. Jadi, yang mereka alami bukanlah sekadar perasaan tersesat biasa, melainkan sesuatu yang memang sering terjadi di daerah ini. Saat mereka bertanya apakah pria itu berasal dari Ungaran, pria itu pun mengangguk. Namun, ketika mereka menanyakan apakah jalur tersebut benar-benar mengarah ke Kendal, pria itu hanya mengangguk pelan dan tersenyum tipis. Setelah pulang dari perjalanan yang aneh itu, Mas Yusri merasa bahwa masih ada sesuatu yang belum tuntas. Ada pertanyaan-pertanyaan yang terus mengganggu pikirannya, sesuatu yang membuatnya ingin kembali menelusuri jalur yang sebelumnya mereka lewati. Rasa penasaran itu begitu kuat, seolah ada bagian dari perjalanan mereka yang masih menyisakan misteri yang belum terpecahkan. Sesampainya di Pekalongan, ia pun mencoba menghubungi seorang teman yang tinggal di Kendal. Ia ingin mencari informasi lebih lanjut tentang daerah yang mereka lewati semalam. Setelah beristirahat, mandi dan sedikit melepas lelah, ia akhirnya memutuskan bahwa keesokan harinya ia akan kembali mencoba melewati jalur tersebut. Kali ini ia tidak akan terjebak dalam kebingungan seperti sebelumnya. Ia ingin membuktikan sendiri apakah jalur itu benar-benar ada atau tidak. Keesokan harinya ia berangkat lagi ke daerah yang sama. Kali ini ia menggunakan Google Maps dengan lebih cermat, menelusuri jalur dari Ungaran menuju Kendal, dengan harapan bisa menemukan titik di mana mereka sebelumnya tersesat. Namun yang terjadi justru semakin membingungkan. Saat mengikuti jalur yang ditunjukkan oleh peta, ia menyadari bahwa jalur yang mereka lewati malam itu tidak ada. Tidak ada jalan setapak, tidak ada persimpangan aneh, dan tidak ada desa yang mereka lewati sebelumnya.
Semua yang ia temui hanyalah jalan utama yang lebar, jalur provinsi yang jelas terlihat sebagai jalur umum yang sering dilewati kendaraan. Ia mencoba bolak-balik, memastikan apakah ia melewatkan sesuatu. Namun tidak peduli seberapa teliti ia menelusuri jalan, tidak ada tanda-tanda jalur yang sama dengan yang mereka lalui sebelumnya. Bahkan, ketika ia sampai di titik di mana mereka seharusnya mulai memasuki jalanan hutan, ia malah menemukan jalan raya yang masih terhubung dengan jalur utama, tanpa ada belokan atau persimpangan aneh. Saat itu ia mulai merasa bulu kuduknya meremang. Jika jalur yang mereka lewati semalam tidak ada di dunia nyata, lalu sebenarnya mereka tersesat kemana? Namun meskipun mulai merasa takut, rasa penasaran tetap lebih besar. Ia kembali berdiskusi dengan teman-temannya, membahas apakah mereka harus mencoba menelusuri jalur itu sekali lagi. Kali ini dengan persiapan yang lebih matang. Ada perasaan takut, tapi juga ada dorongan untuk membuktikan apakah kejadian yang mereka alami adalah nyata atau tidak. Akhirnya mereka sepakat untuk kembali ke jalur tersebut pada malam hari. Kali ini dengan lebih banyak persiapan. Mereka memastikan bahwa bahan bakar penuh, baterai ponsel terisi, dan mental mereka siap menghadapi kemungkinan apapun. Kali ini mereka tidak akan gegabah. Mereka mengatur waktu agar bisa memasuki jalur yang sama sekitar pukul 9 malam, waktu yang sama ketika mereka pertama kali mengalami keanehan tersebut. Pada awal perjalanan semuanya tampak biasa saja. Mereka melewati jalur yang sama dengan yang mereka lalui di siang hari. Jalanan masih terasa normal, tanpa ada tanda-tanda keberadaan jalur setapak atau desa misterius yang sebelumnya mereka lewati. Hingga pukul 10 malam, jalanan masih terasa wajar, tidak ada perubahan, tidak ada tanda-tanda mereka sedang tersesat ke dunia lain. Namun, ketika waktu menunjukkan pukul 12 malam, sesuatu yang aneh mulai terjadi lagi. Kabut tipis mulai turun, semakin lama semakin tebal. Suasana menjadi lebih sunyi dari biasanya, dan gerimis mulai turun dengan perlahan. Mereka berusaha berpikir positif, menganggap bahwa itu hanyalah fenomena alam yang wajar terjadi di daerah pegunungan. Namun jauh di dalam hati, mereka tahu bahwa sesuatu sedang terjadi. Mereka terus melaju dengan hati-hati, memastikan bahwa mereka tetap berada di jalur utama. Namun, tak lama setelah mereka melewati jalanan yang dikelilingi pepohonan, sesuatu muncul di depan mereka. Sosok berwarna merah berdiri di tengah jalan. Mereka tidak bisa memastikan apakah itu seseorang, kain yang tertiup angin, atau sesuatu yang lain. Salah seorang dari mereka langsung membunyikan klakson, berharap bahwa jika itu adalah seseorang yang ingin menyeberang, orang itu akan segera menyingkir. Mas Yusri juga ikut membunyikan klaksonnya, mencoba menarik perhatian sosok tersebut. Namun keanehan terjadi. Teman mereka yang berada di belakang, ia melihat jalur yang sama, mengaku tidak melihat apapun di depan mereka. Mereka langsung saling berpandangan. Jika hanya satu orang yang melihat, mungkin itu bisa dianggap sebagai halusinasi. Namun, Mas Yusri dan satu temannya sama-sama melihat sosok merah itu dengan jelas. Mereka mulai merasa bahwa mereka kembali menghadapi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Setelah melewati titik itu dan keluar dari kabut, mereka mencoba mendiskusikan apa yang baru saja mereka alami. Mereka bertanya-tanya mengapa hanya 2 dari mereka yang melihat sosok itu, sementara yang lain tidak. Perasaan mereka semakin tidak menentu. Mereka menyadari bahwa meskipun jalur yang mereka lewati kali ini berbeda dari sebelumnya, tetap ada sesuatu yang tidak wajar terjadi. Akhirnya mereka memutuskan bahwa sudah cukup. Mereka tidak ingin menantang sesuatu yang mereka tidak mengerti lebih jauh lagi. Mereka pun berbalik arah, memutuskan untuk pulang. Perjalanan pulang kali ini terasa lebih tenang, meskipun ketakutan masih tersisa di dalam diri mereka. Saat akhirnya tiba di rumah, Mas Yusri merasa sangat lelah. Ia hanya ingin segera membersihkan diri dan tidur dengan nyenyak. Sebelum masuk ke dalam rumah, ia melakukan kebiasaan yang sudah sering ia lakukan setiap kali kembali dari perjalanan jauh. Membersihkan tangan dan kaki di depan rumah sebelum masuk ke dalam. Akan tetapi sebelum ia benar-benar masuk,
tetangganya tiba-tiba berkata sesuatu yang membuatnya merinding. Dengan nada yang terdengar sedikit aneh, tetangganya berkata, "Awas, hati-hati tidurnya ya." Kalimat itu langsung mengganggunya. Sejenak ia bertanya-tanya mengapa tetangganya mengatakan hal itu. Ia mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang mulai muncul dan segera masuk ke dalam rumah. Setelah meletakkan barang-barangnya, ia menuju ke kamar mandi untuk mandi. Namun, saat berada di kamar mandi, perasaan tidak nyaman kembali muncul. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Suasana di sekitarnya terasa lebih dingin dari biasanya, dan ia merasa bahwa ada sesuatu yang mengikuti pergerakannya. Setelah mandi, ia mencoba menenangkan diri dengan makan dan bermain ponsel di kamar. Akan tetapi belum lama ia berbaring, ibunya tiba-tiba berkata sesuatu yang membuat tubuhnya seketika menegang. Ibunya bertanya, "Itu temanmu gak diajak masuk?" Mas Yusri yang awalnya berpikir bahwa ibunya sedang berbicara tentang kedua temannya yang ikut dalam perjalanan tadi. Namun, jika memang yang dimaksud adalah mereka, kenapa ibunya bertanya seperti itu? Teman-temannya seharusnya sudah pulang ke rumah masing-masing. Kemudian karena penasaran, Mas Yusri pun bertanya kepada ibunya siapa yang sebenarnya ia lihat. Ibunya dengan santai menjawab bahwa ia melihat seseorang yang mengenakan jaket hitam berdiri di depan pintu rumah mereka, seolah sedang mengintip ke dalam. Akan tetapi ketika Mas Yusri membuka pintu untuk memastikan sosok yang disebutkan, ibunya itu sama sekali tidak ada. Saat itu ibunya pun keluar rumah untuk melihat sendiri, tetapi sosok tersebut benar-benar sudah menghilang. Fakta bahwa ibunya juga melihat sesuatu membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Apalagi ia tahu bahwa ibunya memiliki kepekaan yang cukup tinggi terhadap hal-hal semacam ini. Ibunya bahkan menjelaskan lebih lanjut bahwa sesaat setelah Mas Yusri selesai mandi dan masuk ke kamar, sosok itu masih ada di sana melongok dari depan rumah. Namun wajahnya tidak terlihat jelas, hanya bayangan hitam tanpa bentuk yang pasti. Ibunya mengira bahwa mungkin pencahayaan yang minim membuatnya sulit melihat lebih jelas. Mas Yusri merasa bulu kuduknya meremang ketika mengingat kembali perjalanan aneh yang ia alami. Ia mulai merasa bahwa kemungkinan besar ada sesuatu yang telah mengikuti mereka sejak mereka meninggalkan tempat itu. Ia memutuskan untuk beristirahat. Ia tidak ingin terus-menerus memikirkan kejadian tersebut dan berharap dengan tidur, pikirannya bisa lebih tenang. Namun ternyata gangguan tidak berhenti di situ. Esok malamnya, keadaan di rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Setelah waktu Isya, ia kembali mengalami sesuatu yang aneh. Di kampungnya, malam setelah Isya biasanya sudah mulai sepi. Hanya ada beberapa orang yang masih beraktivitas di luar rumah. Namun tiba-tiba dari arah pintu belakang rumahnya terdengar suara ketukan yang cukup keras. Awalnya ibunya tidak merasa ada yang aneh. Ia mengira bahwa mungkin ada tetangga atau salah satu teman Mas Yusri yang datang berkunjung. Dengan santai ibunya berkata bahwa ia akan membukakan pintu. Akan tetapi, ketukan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih cepat. Saat itu ibunya mulai merasa ada yang tidak beres. Mas Yusri yang berada di dalam rumah ikut mendengar suara tersebut. Ketukan itu tidak terdengar seperti ketukan biasa. Namun, mereka tetap berusaha berpikir positif. Ketika ibunya akhirnya membuka pintu, tidak ada siapapun di luar. Jika itu adalah seseorang yang mengetuk untuk iseng, seharusnya masih terdengar suara langkah kaki orang tersebut pergi atau berlari menjauh. Namun yang ibunya temui hanyalah keheningan. Saat itu ibunya langsung merasa tidak nyaman. Ia menutup pintu dengan cepat, lalu berjalan kembali ke ruang tamu dengan wajah sedikit pucat. Ia tidak langsung menjelaskan apa yang terjadi, tetapi raut wajahnya cukup untuk membuat Mas Yusri tahu bahwa sesuatu yang tidak biasa baru saja terjadi. Tidak lama kemudian, ibunya memanggil Mas Yusri dan bertanya apakah ia tahu siapa yang mengetuk pintu tadi. Namun Mas Yusri menggeleng. Saat itu ibunya mengingat kembali kejadian sebelumnya, saat ia melihat seseorang yang mengintip dari depan rumah. Dengan suara pelan ia berkata bahwa mungkin saja yang mengetuk pintu itu adalah sosok yang sama. Sejak malam itu, suasana rumah terasa berbeda.
Mas Yusri merasa bahwa ia terus diikuti oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ada perasaan tidak nyaman setiap kali ia berada sendirian. Bahkan, terkadang ia merasa seperti ada yang mengawasi dari sudut-sudut ruangan. Gangguan ini tidak hanya berhenti pada dirinya saja. Keesokan harinya, neneknya datang ke rumah membawa sapu lidi dan sekantong garam kasar. Itu adalah hal yang tidak biasa, karena neneknya tidak pernah datang membawa barang-barang seperti itu sebelumnya. Mas Yusri bertanya kepada neneknya apa yang sedang ia lakukan. Neneknya hanya menjawab bahwa ia membawa garam dan sapu lidi untuk sesuatu yang penting. Ia lalu berjalan ke belakang rumah bersama ibunya, meninggalkan Mas Yusri di ruang tamu. Ia tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tetapi tidak lama setelah itu, neneknya kembali dan memberikan pesan kepadanya. Ia berkata bahwa jika habis bepergian, terutama dari tempat yang jauh dan terasa aneh, harus selalu membersihkan diri sebelum masuk ke dalam rumah. Mas Yusri mendengar pesan itu dengan penuh kebingungan. Ia merasa bahwa ia sudah membersihkan diri. Ia mencuci tangan dan kaki sebelum masuk rumah, serta mandi setelah pulang. Akan tetapi ia tidak berani bertanya lebih lanjut. Setelah kejadian itu, gangguan mulai mereda. Namun sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi ketika ia berbicara dengan kedua temannya yang ikut dalam perjalanan itu. Ketika ia bertanya kepada mereka apakah mereka mengalami kejadian yang sama setelah pulang, mereka mengangguk. Mereka menceritakan bahwa mereka juga mengalami gangguan selama seminggu penuh setelah perjalanan itu. Dan yang lebih aneh lagi, gangguan itu terjadi pada waktu yang sama. Jika pada suatu malam Mas Yusri mengalami gangguan, teman-temannya pun mengalami hal yang sama pada malam itu, seolah-olah sesuatu berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya mengikuti mereka bergantian. Mereka pun semakin yakin bahwa ada sesuatu yang mengikuti mereka dari perjalanan itu, sesuatu yang mungkin tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Setelah seminggu penuh dihantui oleh kejadian aneh, gangguan akhirnya berhenti. Akan tetapi, satu hal yang mereka sadari adalah bahwa kejadian itu telah meninggalkan jejak dalam ingatan mereka, sebuah pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan. Demikian sahabat sejuta kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel sejuta kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.